Masyaallah muslimin jemaah salat subuh istighfar yang dirahmati Allah, bersama-sama kita muliakan Ustaz Dr. Haji Daniel Ashai MSc. Alhamdulillah beliau hadir di tengah kita yang merupakan salah satu ulama masuk Kota Palembang. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat dan bisa memberikan kesehatan bagi umat Islam. Salawat berikan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, juga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami selaku pemandu acara akan memandu jalannya acara Majelis Tausiah Subuh pada hari ini Ahad 3 Agustus 2025 tepatnya dengan 9 Safar 1447 Hijriah. Mengawali acara kita pada subuh kali ini adalah kita buka acaranya dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Semoga dengan membaca Ummul Kitab Allah memberikan rezeki yang halal dan barokah, memberikan keluarga anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin. Sekalian niat hajat dan keinginan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila hasil dunia kulli niyatin soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita dengar secara bersama-sama majelis tausiah subuh yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Daniel Ashai MSc. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur telah menyelesaikan sholat subuh berjamaah. Pagi yang penuh keberkahan diawali dengan sholat subuh, ini satu kenikmatan yang luar biasa. Ya, maka kita dianjurkan berdoa, Allahumma barik lana fi bukurina. Ya Allah, berikan keberkahan ya di pagi hari. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas perjuangan Islam sampai di tahun 1447 Hijriah. Baru selesai bulan Muharram. Sekarang bulan apa, Bu? Safar. Ya. Berarti sudah 14 abad. Perjalanan umat Islam sudah 1400 tahun. Alhamdulillah Islam terus tersebar, ya, Islam terus ya memberikan solusi-solusi terbaik. Sampai Islam juga tersebar di Talang Kelapo ini. Ya, alhamdulillah. Dan kita bagian dari perjuangan itu. Kita bagian dari dakwah itu. Sampai kapan perjalanan umat Islam ini? Wallahu a'lam. Apakah sampai kita juga di 1450? Kaget tak? Benar apa? Apa sampai 1400
apa sampai 1448 pada tahun depan. Tidak tahu kita, wallahu a'lam. Yang penting hari ini kita masih diberikan ya kenikmatan sehat, alhamdulillah, bersyukur. Makanya kesempatan menuntut ilmu ini, ya, duduk di majelis ini jangan kita sia-siakan. Karena majelis ilmu ini adalah majelis yang mulia. Di antara banyak majelis-majelis, ya, yang paling mulia itu majelis ilmu. Kenapa? Karena yang dibicarakan ilmu. Ya, karena dengan ilmu itulah kita ini dapat beribadah dengan benar. Dengan ilmu itulah Allah angkat derajat. Ya, kalau tidak ada ilmu, ya, maka ibadah kita tidak menjadi bernilai. Yang menentukan itu adalah ilmu. Makanya saya akan membacakan surat At-Taubah ayat 122 ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minun liyanfiru kafah. Ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, ya, liyatafaqahu fid din. Nah, ada kalimat liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Apa artinya? Wa ma kanal mu'minun. Nah, artinya tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semua ke medan perang. Ya. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi, ya, atau belajar agama? Untuk apa? Untuk memberikan, mengajarkan, mengingatkan kepada kaum, kepada kelompok-kelompok apabila mereka telah kembali, ya, setelah perang, ya, agar mereka dapat menjaga dirinya. Apa artinya? Jadi jangan sampai kita ini perang galau, ya, tidak menyisakan sebagian untuk menuntut ilmu. Jadi sama-sama penting, ya. Kata Allah, perang penting, tapi menuntut ilmu juga penting. Bayangkan kalau semua ikut perang, tidak ada yang mau belajar, ya, tidak ada dikirim untuk menuntut ilmu, maka tunggulah kehancuran. Ya, perang itu fisik, menuntut ilmu non fisik. Sama-sama penting. Maka menyiapkan generasi untuk seterusnya itu perlu dengan ilmu. Makanya nuntut ilmu ini, ya, wajib. Ya, faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu ini wajib. Satu kampung, ya, begawe galo, ya, satu kampung ke sawah galo, ke kebun galo, ya, nak dapat duit besar ke kota, ke pabrik, ya, dah kati menuntut ilmu, maka satu kampung ini berdosa. Kenapa? Tidak ada yang menuntut ilmu. Akhirnya bodoh semua, tidak ngerti lagi dengan agama, tidak paham lagi dengan apa namanya itu ibadah dalam konteks sosial, ibadah dalam konteks ibadah kepada Allah, ya, sehingga tidak ada lagi dakwah, tidak ada lagi orang yang menuntut ilmu, anak-anak tidak bisa ngaji. Wah, inilah salah satu kenapa Allah perintahkan sebagian perang, sebagian juga menuntut ilmu. Artinya, ya, 14 abad yang lalu, ya, Rasul sudah menyampaikan wahyunya, ya, sudah menyampaikan dakwahnya, betapa pentingnya menuntut ilmu. Nah, ini ibu bapak punya anak-anak kan, ya, atau punya cucu, ya, carilah pendidikan yang terbaik.
Karena pendidikan itu adalah investasi terbesar. Ya. Pendidikan itu adalah investasi yang paling mahal. Banyak harta, berduit, tapi kalau anak-anak ini tidak punya ilmu, tunggulah habis kayak duitnya. Ya, habis. Kenapa? Dia tidak bisa menjaga harta itu, tidak bisa meneruskan perjuangan bapaknya. Ya, kalau bapaknya seorang pengusaha, ya, seorang pedagang, dia tidak punya ilmu, maka habis harta yang dikumpulkan itu. Maka poin pertama, ya, menuntut ilmu itu wajib. Ya, wajib. Seluruhnya ada ilmunya. Ya. Bermasyarakat ada ilmunya. Berkeluarga ada ilmunya. Ya. Nah, ilmu inilah yang mengajarkan menjadi petunjuk supaya kita menjadi, ya, orang-orang yang bermanfaat. Kalau tidak ada ilmu, Allah cabut ilmu. Salah satu tanda Allah cabut ilmu itu Allah wafatkan para ulama. Itu cara Allah menghilangkan ilmu dari muka bumi ini. Allah wafatkan ulama satu persatu. Ya. Dulu siapa yang tidak kenal dengan Buya Hamkah? Ya. Siapa yang tidak kenal dengan ulama-ulama, ya, yang memang keilmuannya luar biasa? Hasyim Asy'ari, Kiai Dahlan, Ahmad Dahlan, ya, banyak sekali. Kalau dari sisi nasionalis kita kenal dengan ulama juga Haji Umar Said, atau yang kita kenal dengan Khos Cokro Aminoto. Ya, Haji Umar Said Cokro Aminoto atau Khos Cokro Aminoto. Itu seorang ulama juga seorang nasionalis. Ya. Banyak ulama-ulama, orang-orang pintar, orang-orang hebat, habis. Kalau mereka tidak punya semangat mengkader, wah ini bawa kopinya lah nyengatnya nih. Mantap ini. Ya. Ya. Ini kopi kucing hitam ya. Kalau kami sekayu dulu, Pak, yang paling hebat itu kopi kucing hitam. Ya. Enggak tahu sekarang masih ada kucing hitam itu. Ya. Kopi semendo ya. Nah, kalau seandainya ulama-ulama dulu, ya, para pendiri bangsa ini tidak menyiapkan kader-kadernya, mana ada lagi kita ini? Betul tak? Ulama lama-kelamaan wafat, habis. Ya. Nah, ini kita mau HUT kemerdekaan Republik Indonesia keberapa nih? Keberapa, Pak? Bu? 80. Berarti Indonesia ini sudah ada 80 tahun. Kota Palembang berapa umurnya? 1300 berapa? 1000, kalau tidak salah 1340 sekian. Berarti tualah Palembang daripada Indonesia. Benar, karena Palembang ini salah satu kota tertua di Indonesia. Kalau kita samakan dengan perjalanan umat Islam, Palembang 1300. Perjalanan umat Islam, kehadiran umat Islam 1004, jadi beda 1 abad kurang lebih. Kurang lebih perbedaan antara kota Palembang dengan peradaban Islam itu cuman 1 abad. Berarti cuman bedanya kurang lebih 100 tahun. Tua Palembang ini. Palembang ini kota tertua, kota terbanyak para ulama, ya, para habaib. Bapak, Ibu kalau ziarah ke Tanjung Priuk, ada namanya makam Al-Haddad di situ. Ya, ulama. Itu orang tuanya yang makam Tanjung Priuk yang dulu pernah ribut itu, di mana orang tua? Di Palembang, Pak. Rujukannya itu di Palembang.
Makanya di Palembang ini makam habaib juga ada di pelabuhan. Ini pelabuhan kita nih, Kamagochi. Pelabuhan apa namanya itu? Bombaru. Di situ juga makamnya pelabuhan Tanjung Priuk. Ya, berarti dalam sejarahnya banyak ulama-ulama itu ya di pesisiran. Nah, jadi kita harus bangga. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Palembang ini punya namanya nama Palembang Darussalam. Di Indonesia hanya dua, Pak, yang punya Darussalam itu. Nanggro Aceh Darussalam dan Palembang Darussalam. Cuman melawan enggak orang Palembang nih masalahnya. Kalau Aceh melawan, Pak. Ada dimbek sedikit pulaunya melawan gubernurnya. Ya, mualim. Enggak dong ngomong banyak dia. Senyum baik. Balik pulau itu. Enggak ada nak ribut nian. Enggak baca mantan Panglima Gam. Enggak pula dia nak ribu-ribu, nak koar-koar, senyum aja. Balik pulau itu kan. Nah, jadi kita bangga, Pak, Palembang ini. Nanggro Aceh Darussalam, Palembang Darussalam. Karena memang Palembang ini kota tertua. Bangga kita dengan Palembang. Jangan bangga berebut daging rendang. Kemarin viral berebut daging rendang. Belum masak, Pak. Laba habis. Sebenarnya itu tadi. Ya. Masyarakat Palembang tidak buluk, cuman karena ada dibuat satu itu momentum, ya dah daging itu puluk banyak, pengawasannya tidak ketat, ya dah akhirnya mungkin ada yang ngambil sikau, akhirnya, nah bukan sengaja mau ngambil, ya dah ya, nah itu mentah masih barang tuh. Ada apa-apa, Pak, mentah-mentah ambil seember dua ember kayak itu rumah dimasak lagi, cuci lah ya, masak lagi. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya sedikit menyampaikan sejarah ini supaya kita tahu bahwa sejak dulu Palembang ini terkenal dengan kota para ulama. Kalau bicara ulama berarti ya kan ramai dengan majelis, ramai dengan penuntut ilmu. Maka saya bangga ya dengan Masjid Nurul Pala ya. Ada majelis rutin setiap Ahad, yang hadir juga ya bapak-bapak, juga ibu-ibu. Ya. Ini salah satu ya menerapkan salah satu menjalankan syariat. Ya, menuntut ilmu sebagaimana yang Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 122 ini, ya, sehingga apa? Sebagian kita punya tanggung jawab untuk menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, oleh karena itu di dalam satu hadis juga Rasulullah mengatakan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, balighu anni walau ayat. Ya, ini seringlah kita dengarkan bahwa ya korelasi antara ayat Al-Quran atau Taubah ini disambut dengan balighu anni walau ayat. Jadi selama kita mampu menyampaikan kebenaran, mampu menyampaikan kebaikan, sampaikan. Ya, sampaikan walaupun satu ayat. Supaya apa? Supaya diri kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Ya. Hari ini kita sedih. Ya, banyak sekali generasi-generasi ini tidak bisa membaca Al-Qur'an. Ya. Di sekitar kita banyak sekali anak-anak yang sudah bebas. Ya. Sekarang era digital, Pak. Bapak bisa ngawasin. Bu. Ibu bisa ngawasi anak-anak. Jam berapa balik? Sudah makan belum? Tapi kalau sudah di depan handphone, di depan ponsel, di depan HP-nya, apa baca ibu? Mantau. Susah.
Dan yang namanya HP tidak satu keniscayaan, Bu, satu yang tidak mungkin tidak digunakan. Anak-anak melapor, mengirim tugas sudah melalui internet, ya kan, melalui email, berarti kan melalui digital. Dan sekarang platform digital itu banyak sekali, Pak, aplikasi-aplikasi yang tidak jelas. Berapa banyak suami istri ribut gara-gara pinjaman online atau yang kita kenal dengan pinjol. Ya. Minjam mudah. Ya, mudah minjam. Tidak lagi nak BI checking, tidak dicek-cek lagi. Pokoknya ada KTP, besok duit keluar. Mudah, tapi baliknya itu. Ya dah. Kena dendola, kena bungola, terus tidak ada pajak bayar, kaget nomor-nomor HP yang punya hubungan dengan ibu bapak sekalian jadi sasarannya. Pernah nggak ditelepon? Pernah nggak di WA? Ya kan, atas nama ini minjam, tolong disampaikan dengan yang bersangkutan. Ini akibat. Belum lagi judi online. Berapa banyak orang-orang yang rumah tangganya ekonominya cukup, mapan, tapi karena judi online ini ribut. Ya kan? Ada yang bunuh diri, ada yang gantung diri. Kamu berdua ini kopi apa teh? Ayo nggak budak ini. Biasanya kopi hitam, Pak, tanpa gula dulu kok ini. Oh, alhamdulillah. Njuk kopi susu, Pak. Ya. Kebetulan dari pesantren tadi, dari Mata Merah kan. Jadi nak ke Pak Jo, kami ikut be kan. Dah duduk mantap-mantap. Ya. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka poin yang ketiga, menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar tamat, lulus, bukan sekedar itu, Pak. Menuntut ilmu ini penting. Ya, bukan hanya sekedar ijazah, bukan sekedar nilai. Kalau ijazah nilai bisa, Pak. Tidak usah belajar, tidak usah sekolah, keluar nilai itu. Bisa tidak? Bisa zaman sekarang. Jangankan ya kan sekedar apa SD, SMP, SMA, S1 pun bisa. Ijazah dipalsukan bisa. Ini negara kita ini rame gara-gara itulah. Ijazah lah, ya kan, skripsi lah. Bingung kita, muter-muter deh soal itu. Dem kelak kalau memang lah nak palsu nak tidak, sudahlah. Habis waktu kita ngurusi ijazah. Ayo nak. Iya. Nak palsu nak tidak, sudahlah, terserah. Baranglah terjadi, betul tak? Tidak macam lagi nak dibuat. Ya. Cap, gampang. Ya, aman dulu di Cinde itu banyak. Nak buat apa kamu pacak galau. Betul nggak? Di percetakan itu pacak galau. Tinggal kan tak katik gunonyo. Kalau dia tidak duduk belajarnya, kalau dia tidak mendengarkan, ya kita ini Pak, lama belajar Pak. Saya ini dulu 3 tahun di Kudratullah Langkan Pak, santren. Tahun 98. Lama Pak belajar, bukannya ujub-ujub. 3 tahun belajar situ. Habis dari MTS, berangkat lagi ke Jawa, ke Garut Pak, Jawa Barat. Berapa tahun? Ya, dari 98, 19, 2000. Nah, masuk tahun 2021 Pak. Keluar 2007. Berarti 6 tahunan di situ Pak. Setelah itu masuk IAIN S1 Pak. 4 tahun nambah lagi belajar. Selesai itu nambah lagi Pak S2 2 tahun Pak. Belajar lagi S3 Pak sampai 2024 terakhir wisuda. Panjang Pak perjalanan ini Pak. Ada. Makanya kata Imam Syafi'i, lan tanalul ilma illa bisitatin, tidak mungkin kamu menjadi orang yang punya ilmu kalau tidak punya syarat-syarat ini, kata Imam Syafi'i. Salah satunya apa? Tulus zaman, waktunya lama Pak.
Jadi jangan kita, ini kadang-kadang Pak, orang tua sekarang, Bu, baru masuk ke anaknya ke PAUD, ke TK, baru 2 bulan lah baca belum mana aku baca. La ilaha illallah. Tinggi nian targetnya. Padahal namanya taman kanak-kanak, taman bermain. Saya ini punya TK Pak, di Waitam sama di Mata Merah. Ini kadang-kadang orang tua baru masuk 3 bulan, anak lah baca. Baca belum Pak, Bu? Lah baca berhitung belum? Ini salah Pak. Namanya taman kanak-kanak, biarlah dia main. Memang umurnya untuk bermain. Ini kalau neneknya jago di TK, dan pening. Baru nak naik ayun, cung, hati-hati cung. Agak tersungkur. Baru nak naik prosotan, kaki lurus sih cung, kaki lurus sih. Tidak berkembang. Baru nak lari, hati-hati cung, licin cung. Nah, dan balik beh. Tidak usah TK. Ya. Makanya tidak usah dijago, biar guru-gurunya, biarkanlah dia belago, ya, dia bajunya kotor, ya, memang masanya dia lagi main-main. Ada tahapannya Pak, belajar itu. Ya, sekalipun nanti anak kita, cucu kita, keluarga kita tamat dari SMA atau pesantren, dia tidak baca apal Quran banyak, tidak apal hadis banyak, ya dia tidak bisa ceramah yang bagus, tidak apa-apa. Ya, karena menuntut ilmu itu bukan sekedar nak bisa hafal. Kesabaran dia duduk di majelis di pesantren itu ilmu Pak. Jangan kita kira, oh ya anak aku kati kepacaan. Suruh ceramah tak baca, awak dalam berapa tahun di pesantren, suruh imam tak baca, ngaji juga bisa, cuman tak belagu, biarkanlah. Ada kemampuan itu yang namanya kognitif, kemampuan otak. Jangan salah Pak, ada namanya soft skill, kemampuan di luar kemampuan dia otak. Banyak orang berhasil itu bukan karena pintar Pak, Bu. Banyak orang yang berhasil di tengah masyarakat itu bukan orang cerdas Pak, tapi dia punya namanya soft skill, kemampuan komunikasi yang baik. Prestasi itu bukan baik ranking 1 Pak. Prestasi itu bukan saja dia hafal, tapi ketika di tengah masyarakat dia konop-konop. Tahu tak kamu konop-konop? Ada tak orang sekali sih Kak? Hah? Konop, betul tak? Nah, mana yang sekali? Jadi kalau ukurannya cuman apa ranking, ukurannya cuman bisa hafal, itu salah satu saja. Makanya ada orang yang biasa-biasa baik, waktu di sekolah tidak perlu cerdas, tidak perlu ranking. Ketika dia keluar, justru dia sukses. Kenapa? Dia punya namanya soft skill. Apa itu soft skill? Kemampuan berinteraksi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bersosial. Akhirnya apa? Dia hidup di tengah masyarakat. Ya, dia menjadi pengusaha, ya kan? Dia menjadi apa namanya itu tokoh di masyarakat. Padahal tidak perlu pintar, tidak perlu cerdas. Sementara yang cerdas ranking 1 ini, ya, dia hanya mengandalkan kognitif, kemampuan otak saja. Ya, justru kadang orang-orang seperti ini, ya, jadi pegawainya yang punya kemampuan soft skill ini. Jadi apapun yang dimiliki oleh anak-anak kita, kita syukuri. Yang penting kita arahkan, yang penting kita berikan pendidikan yang terbaik. Soal kemampuan susah Pak. Tak baca kita nak nyamuk ke punya 7 anak, kau harus hafal Quran. Iya, kalau dia mampu alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak mampu, tak baca kita memaksakan. Ya, makanya Rasulullah SAW saja itu dikenal dengan ummi. Apa ummi? Ummi, bukan umi. Kalau umi pakai hamzah umi kan, ibu. Ini pakai ain, ummi. Apa artinya Pak, Bu? Buta huruf.
Buta huruf itu bukan Rasul ini bodoh. Rasul itu punya sifat zakaun, cerdas. Fatona, cerdas. Ya, tapi Rasul tidak bisa menulis. Tidak bisa membaca. Ya. Bukan Rasulullah tidak cerdas. Seandainya Rasulullah bisa membaca, bisa menulis, maka kita juga ragu dengan orisinal daripada Al-Quran itu. Ini skenario Allah. Ya. Ya. Makanya Rasul tidak pernah melihat bacaan Bismillah itu seperti yang kita baca sekarang. Tak pernah. Ya. Karena penulisan Al-Quran itu setelah berapa generasi kan? Setelah Rasulullah belum ada. Baru generasi Utsman yang membukukan Al-Quran tersebut. Berarti Rasul tidak pernah melihat mushaf-mushaf yang kita baca ini. Tidak pernah melihat bagaimana surat Al-Fatihah itu tulisannya seperti ini. Menjamin keaslian bahwa itu tidak ada campur tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya ijtihad. Ijtihad para ulama, para sahabat. Kalau tidak dibukukan Al-Quran ini, bagaimana nanti generasi-generasi selanjutnya? Ini ijtihad, Pak. Tidak ada perintah, ya, tidak ada wasiat. Kalau saya wafat, tolong Al-Quran dibukukan. Tidak ada. Ini ijtihad. Makanya ijtihad itu diperbolehkan dengan catatan orang yang punya kemampuan. Makanya jangan saling menyalahkan. Kalau ijtihad ulama ini seperti ini, tidak boleh menyalahkan ijtihad ulama seperti ini. Ya. Yang namanya ijtihad itu kan pemikiran, ya, yang baru, belum ada hukumnya. Makanya kan sekarang lagi heboh. Kalau zakat fitrah itu harus dengan beras, betul nggak? Akhirnya beberapa masjid nolak pakai duit. Berapa zakat fitrah? 25.000, Mom. Pak, saya mau zakat fitrah. Nggak ada boleh. Tidak sah pakai duit. Harus pakai beras. Nah, ini kan pendangkalan ini. Akhirnya diakal-akali. Ya kan? Diakal-akali sebenarnya. Oh Pak, saya mau zakat pakai duit. Oh, tidak apa-apa, tapi kita tukar dengan berasnya. Nah, ini berasnya, ya. Saya. Ah, ini duitnya. Ya, ini berasnya. Ya. Ujungnya dia jualan beras yang lah di kilo, itu 2,5 kilo. Tidak apa-apa, itu kan kias saja, Pak. Orang mau pakai duit boleh, pakai makanan pokok boleh. Ini yang keras. Pokok tidak menerima zakat fitrah pakai duit. Harus pakai beras, pakai makanan pokok. Makanya ada ilmu kias, ya kan? Kias itu masuk, ya, salah satu sumber hukum Islam, Pak. Kalau tidak ada kias, sangatlah sempit pemikiran perkembangan umat Islam ini. Kalau tidak ada kias, kias itu menganalogikan, Pak, ya, menganalogikan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya sebagian kelompok menuntut ilmu. Ya, jangan kita habiskan waktunya hanya untuk mencari uang, mencari rezeki, bekerja dan sebagainya sehingga kita melupakan menuntut ilmu. Nah, ini sudah luar biasa. Jadi apa yang dilakukan ibu ini, bapak ini dalam rangka ikut juga berdakwah bahwa mensyiarkan thalabul ilmi, duduk di majelis menuntut ilmu itu penting. Ya. Maka negara itu, indeks keberhasilan satu negara, provinsi, kabupaten itu pertama dilihat indeks pendidikannya. Talang Kelapo ini berapa sih yang profesor, doktor, sarjana? Banyak, berarti indeks pembangunannya bagus. Yang kedua, kesehatannya, Pak. Di Talang Kelapo ini caknya banyak terkapar. Macam-macam sakit. Ya. Minggu kemarin kena angin duduk 50 wong. Ya. Tahu angin duduk? Tahu enggak angin duduk? Bahasa kami angin duduk itu jantung.
Minggu depan badan mati sebelah. Tak ada badan mati sebelah. Stroke. Uji kami dusun badan mati sebelah. Makanya waktu mudik, mang, mbak mati. Innalillahi. Kapan? Ndak kasih kabar. Mati sebelah. Oh, stroke. Ngomong benar-benar. Mati sebelah. Berarti stroke. Kiri apa kanan? Kiri. Masih pacak ngudut waktu. Tangan kanan masih begoyo deh kan. Berarti sebelah stroke itu ya. Tapi luar biasa, Allah itu maha adil. Stroke itu mendak kiri, kanan. Atau bawah dari pusat ke kaki. Banyak yang baca berjalan. Stroke. Tapi masih ngudut kan. Kakinya bayang tidak baca jalan. Kita bayangkan kalau stroke itu dari pusat ke kepala. Dari pusat ke kaki sehat, berjalan, tapi mati kepalanya. Ya dah. Dari pusat ke kepala lah mati deh, Tapi dari pusat ke kaki berjalan dia. Mana Pak? Jalan ya. Mati Pak kalau dari sini tidak berjalan lagi mati. Tapi masih Allah kasih kesempatan kalau dia belum mati sebelah deh. Jadi kalau lah mati sebelah alias stroke, tobat, lah tinjau kesempatan itu tuh sebenarnya. Makanya kalau bapak ibu sakit, boleh. Apa nama itu marah boleh, manusiawi. Ya Allah, ngapa aku sakit manusiawi. Tapi jangan nemani go. Kalau ikhlas dari sakit berarti menggugurkan dosa. Jangan sampai badanlah stroke, beribin terus, tadi stroke kiri kena beribin, ujung kena gale-gale. Mati. Ya, makanya ikhlas. Kalau sudah sakit, ikhlas saja. Ikhtiar tetap berobat terus. Tapi kalau kita terima, ya sudahlah inilah sakit. Itu menggugurkan dosa. Tidak mungkin kita ini tidak sakit, Pak. Pasti, Pak. Hari ini kita gagah, Pak. Betul, Bu? Hari ini kita gagah. Tidak tahu kaget. Ya, dak. Apalagi penyakit di dalam badan ini, Ustaz. Tidak tahu lagi aku. Ya, dak. Ngilu. Ya, dak. Asam urat lah. Leher berat, kolesterol. Ya, dak. Agak lemah-lemah dikit. Apa nama itu? Diabetes, ya, gula darah, pokoknya migrain menahun, ya, pokoknya di lemari itu sekantong asoy obat, ya, darah tinggi ini tiap hari, darah tinggi, yang tiap hari darah tinggi, cuman kalau ada ngilu baru diminum asam urat, kalau lah mulai cak linglung gula darah naik mulai. Makanya sehat itu nikmat. Untung lagi sehat inilah Pak, Bu, nikmati. Jangan terlalu mencemaskan masa depan, Pak. Kita ini kadang-kadang terlalu cemas dengan masa depan, akhirnya tidak menikmatkan masa hari ini. Cemas terus, mak mano kaki ini dulu. Mak mano kage. Kebon aku nih 10 kapling, mak mano kage. Sudah. Nikmati dulu 10 kapling. Berat ya, 10 kapling 20 hektar kalau sawit. Duduk manis lah dapat. Ini kadang-kadang ya Allah, cak mano 10 hektar, 10 kapling ini. Ya. Dia yang punya 10 kapling cemas, apalagi yang udah kati. Itu kan? Nah, jadi nikmati saja hidup. Ikhtiar penting, ikhtiar terus, tapi jangan berlebih-lebihan ya mencemaskan masa depan. Karena masa depan yang pasti itu mati, Pak. Yang lain itu belum tentu tercapai, Pak. Yang lain itu belum tercapai. Tapi kalau mati pasti tercapai, Pak. Tinggal nunggu. Bisa baik ibu duluan, aku terakhir. Bisa baik kan? Iya, Pak. Atau kita balik, aku terakhir, ibu duluan. Kita udah tahu kan? Iya.
Sekarang ini dah pacak kita merasa sehat-sehat, banyak yang mati mendadak. Betul lah Bu? Iya, jangan kita cuba-cuba. Sehat Ustaz, lah cek kemarin katik sakit. Mati itu tidak harus sakit. Mati itu sesuai dengan batasan waktu. Ya, la yastakhiru sa'ata wa la yastakdimu. Kalau sudah datang namanya kematian, dak pacak dak dimundur. Ya dak, kaki Ustaz dia nak wisuda kaki mati dak pacak. Kalau sudah waktunya, la yastakhiru sa'ata wa la yastakdimu. Apa artinya? La yastakhir, dak pacak dimundurkan. Karena orang penting, orang hebat mundur ke baik. Wala yastakdimun, dak pacak perlu dimaju ke. Ini baik nama malaikat. Kati agu pula. Lah tua, dak. Ya, la linglung, dak kati manfaatnya. Ini baik dulu, dak pacak. Ya, ala kelemaknya mah itu. Dak pacak tukaran, dak pacak. Makanya kita harus siap. Merasa sehat-sehat, kadang duluan. Olahraga tiap pagi, minum jahe, makan tak pernah malam. Ini yang biasa gerak duluan. Yang ngerokok, yang ngopi, ini kadang lama ini hidupnya. Yang galak hobi menjaga kesehatan berlebihan inilah kadang laju. Biar kebiasa-biasa baik. Iya Pak. Dak tua, dak muda sekarang ini. Yang mati di pojok organ banyak. Yang mati lagi sujud juga banyak. Iya, tergantung kebiasaan. Yang lagi apa ngaji, ada Pak meninggal. Yang lagi azan ada. Yang lagi ceramah ada, tapi jarang. Ada, tapi jarang kedengar yang ceramah. Kalau imam tuh banyak nih imam. Tahu-tahu tersungkur saat subuh ya. Kalau yang ceramah ini jarang. Ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan beberapa poin penting itu pas jam 6 pagi ya, suruk ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Inti dari tausiah pagi hari ini dalam surat Taubah tersebut bahwa perang saja ya Allah katakan jangan semuanya berangkat, sisakan untuk menuntut ilmu. Perang itu apalagi tidak perang, berarti wajib sekali menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya umat Islam tidak bodoh ya, sehingga dia bisa membangun peradaban yang lebih baik lagi di kemudian hari. Itu saja yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'a min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada tidak ini? Kopi susu? Enak. Yeah.